Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri walul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kami dapat menyelesaikan ujian tengah semester dan menyampaikannya melalui video ini. Salawat serta salam selalu terlimpah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumul jaza nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ibu Oderiska Fauzia alias PD MPD selaku dosen mata kuliah Psikologi Pendidikan. Saya Ulia Ramadhani, perwakilan dari kelompok 6. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil jawaban dari diskusi kami. Adapun soal dan jawaban dari diskusi kami yaitu soal pertama, jelaskan bagaimana faktor lingkungan dan genetik berinteraksi dalam menentukan pola pertumbuhan dan perkembangan manusia dengan memberikan contoh kasus yang nyata dari observasi atau pengalaman. Jadi, jawaban dari kelompok kami yaitu faktor lingkungan dan genetik berinteraksi dalam menentukan pola pertumbuhan dan perkembangan manusia yaitu faktor genetik yang dengan menentukan potensi dasar manusia seperti tinggi badan, warna mata, dan kecerdasan yang diwarisi oleh orang tua. Faktor genetik juga menyediakan dasar untuk potensi biologis individu. Kemudian faktor lingkungan ditentukan melalui lingkungan seperti kesehatan, pendidikan, kondisi sosial, kondisi psikis yang baik dan mendukung akan memiliki potensi yang berkembang lebih maksimal. Jadi kedua faktor ini berinteraksi menunjukkan bahwa meskipun faktor genetik memberikan potensi dasar, faktor lingkungan juga dapat menentukan sejauh mana potensi tersebut tercapai. Contoh kasus yang nyata dari observasi ini yaitu faktor genetik di lingkungan dapat dilihat pada anak kembar identik yang dibesarkan dalam kondisi yang berbeda. Misalnya, dua orang anak kembar identik A dengan B yang dibesarkan dalam keluarga yang berbeda. Anak A dibesarkan di keluarga yang kaya dengan akses pendidikan yang baik dan makanan bergizi. Sementara itu, anak B dibesarkan di keluarga dengan kondisi ekonomi yang sulit, yang menyebabkan kekurangan gizi dan kurangnya akses pendidikan. Meskipun keduanya memiliki genetik yang sama, anak A mungkin tumbuh lebih sehat, pintar, dan lebih percaya diri. Sedangkan anak B mungkin menghadapi kesulitan dalam belajar dan perkembangan fisik serta keterbatasan lingkungan. Interaksi ini menunjukkan bagaimana meskipun faktor genetik memberikan dasar, faktor lingkungan dapat memperkuat atau membatasi gen tersebut dalam proses pertumbuhan dan perkembangan manusia. Soal kedua, berdasarkan pengalaman Anda dalam belajar atau mengamati siswa, identifikasikan gejala psikologis yang muncul pada siswa yang mengalami kesulitan belajar. Bagaimana langkah yang Anda ambil untuk mengatasi gejala tersebut? Jawaban dari kelompok kami yaitu berdasarkan pengalaman dalam mengamati siswa yang mengalami kesulitan belajar, beberapa gejala psikologi yang sering muncul yaitu yang pertama, kecemasan atau stres. Jadi banyak siswa sering mengalami cemas atau tertekan terutama saat menghadapi ujian atau tugas yang dianggap sulit. Gejala psikologis yang kedua yaitu rendahnya percaya diri. Siswa yang mengalami kesulitan belajar seringkali merasa tidak mampu yang dapat mengurangi rasa percaya diri. Yang ketiga itu ketergantungan pada teman. Seorang siswa selalu meminta bantuan temannya untuk mengerjakan tugas yang diberikan guru atau dosen. Yang keempat, kemampuan fokus yang terbatas. Seorang siswa tampak kehilangan fokus dalam kelas dan kesulitan menyelesaikan tugas dalam waktu yang wajar. Jadi, langkah-langkah untuk menyelesaikan gejala tersebut yaitu yang pertama, memberikan dukungan emosional. Langkahnya yaitu membangun hubungan yang positif dengan siswa. Yang kedua, menyediakan waktu dan pembelajaran yang disesuaikan, yaitu memberikan instruksi tambahan atau menggunakan metode pembelajaran yang berbeda untuk membantu siswa memahami materi.
Yang ketiga, meningkatkan teknik manajemen stres, yaitu mengajarkan siswa cara mengelola kecemasan dan teknik relaksi sederhana seperti meditasi atau pernapasan dalam. Yang keempat yaitu menggunakan pendekatan pembelajaran yang variatif, yaitu menggunakan berbagai metode pembelajaran yang melibatkan berbagai indera siswa seperti pembelajaran visual. Soal ketiga, diskusikan sebuah kasus yang Anda amati di lingkungan sekitar tentang bagaimana perbedaan fisik dan psikis individu memengaruhi interaksi sosial mereka. Jawaban dari kelompok kami yaitu kasus yang diamati di lingkungan sekitar tentang bagaimana perbedaan fisik dan psikis individu mempengaruhi interaksi sosial, yaitu di lingkungan kami seorang anak perempuan bernama Rani yang bertubuh mungil dan memiliki disabilitas bicara seringkali diabaikan dalam permainan kelompok. Fisik yang kecil membuatnya tampak lemah dan ketidakmampuannya berbicara membuat anak lain sulit berkomunikasi dengan dirinya. Akibatnya, Rani sering bermain sendiri, menunjukkan bagaimana perbedaan fisik dan psikis. Dalam hal ini, fisik dan kemampuan komunikasi secara langsung mempengaruhi penerimaan sosial dan interaksi. Lanjut ke soal nomor 4. Dengan merujuk pada siswa atau individu tertentu, analisis bagaimana teori kecerdasan majemuk Howard Gardner dapat diterapkan dalam pembelajaran untuk mengoptimalkan potensi seseorang. Berikan contoh konkret penerapannya. Baik, jawaban dari kelompok kami yaitu mari kita gunakan siswa bernama Rina, seorang siswa SMP, untuk menganalisis penerapan teori kecerdasan majemuk Howard Gardner dalam pembelajaran. Rina memiliki kecerdasan interpersonal dan kinestetik tubuh yang dominan. Berdasarkan hal ini, kita bisa merancang pembelajaran yang memaksimalkan kedua kecerdasan tersebut untuk mengoptimalkan potensi dirinya. Jadi, penerapan pembelajarannya yaitu dalam pembelajaran kewarganegaraan, Rina bisa diminta untuk memimpin diskusi kelompok mengenai pentingnya toleransi antar warga negara atau nilai-nilai Pancasila. Contoh konkretnya yaitu Rina diberikan peran sebagai pemimpin kelompok dalam proyek diskusi tentang tanggung jawab sosial. Dia mengarahkan teman-temannya untuk berdiskusi, kemudian mengorganisir mereka untuk membuat presentasi kelas mengenai topik tersebut. Siswa lainnya akan belajar banyak dari kemampuan Rina untuk bekerja sama dan menyampaikan pendapat. Soal terakhir atau soal kelima. Dalam konteks pendidikan, bagaimana Anda dapat mengidentifikasi tahap perkembangan moral seorang siswa sesuai dengan teori Lawrence Kohlberg? Jawaban dari kelompok kami yaitu, dalam konteks pendidikan, cara mengidentifikasi tahap perkembangan moral seorang siswa sesuai dengan teori Lawrence Kohlberg yaitu dengan metode wawancara. Seperti guru dapat melakukan wawancara individu dengan siswa untuk menggali lebih dalam pemikiran mereka tentang moralitas. Dengan mengajukan pertanyaan seperti, apa yang kamu pikirkan tentang mencontek, apa yang kamu lakukan jika melihat seseorang mencuri, dan apa yang menurutmu paling penting dalam hidupmu. Kemudian guru menganalisis jawaban siswa tersebut untuk menentukan tahap perkembangan moral mereka. Demikianlah hasil jawaban atau diskusi kami. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.